Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Sahabat GPIB, kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Nathaniel Yeperson Blegur yang saat ini sedang melayani sebagai pendeta jemaat GPIB, Jemaat Panitah Anjungan Pospelkes Immanuel Mempawah, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, untuk mengawali aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk sebagai pegangan yang menuntun kita di aktivitas di sepanjang hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan secara bersama-sama sapaan kebenaran firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita untuk cara bersama-sama kita bersehati dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih setiamu senantiasa selalu nyata buat kami. Kami boleh ada sampai jam dan detik ini merupakan bagian dari penyertaan kasih setiamu. Dan untuk mengawali aktivitas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami ini, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah di dalam kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan, serta di dalamnya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35 yang menyatakan demikian. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Sahabat GPIB, bacaan kita pada hari ini sedang memberikan gambaran tentang kehidupan orang percaya yang kehidupannya senantiasa selalu dipengaruhi oleh Roh Allah. Dan selain itu, bacaan kita pada hari ini juga sedang memberikan gambaran tentang kebenaran firman Tuhan yang harus terus-menerus bergerak, dan bagaimana kebenaran firman Tuhan yang bergerak itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Pada ayat yang 30 dan 31, di situ kita diperlihatkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada hambanya, yakni diaken Filipus, yang dalam perjalanan tugas sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, dalam perjalanan menuju kepada kereta hingga mengalami perjumpaan yang tak terduga dengan para sida tersebut. Kejadian yang unik dan menarik ini, bahwa para sida tersebut ternyata dalam melakukan perjalanan mereka ada di dalam kebingungan. Mereka sedang membutuhkan pertolongan. Yang ternyata dalam pembacaan kita pada hari ini sedang menggambarkan bahwa ketika dalam perjalanan mereka kebingungan untuk membaca serta memahami isi Alkitab, secara khusus kitab Yesaya. Sahabat GPIB,
Sesungguhnya ini adalah suatu kejadian yang tak terduga bagi Filipus. Namun kejadian yang tak terduga bagi Filipus ini oleh Roh Allah menjadi sebuah cerita yang memiliki nilai. Namun kejadian yang tak terduga ini bagi Filipus oleh Roh Allah menjadi sebuah cerita yang memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan orang percaya. Selain itu, jika kita melihat cerita ini dari sosok Parasida, kita akan menemukan juga bahwa ternyata Parasida yang sedang melakukan perjalanan ini, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan atau posisi-posisi penting dalam pemerintahan saat itu. Yang kalau kita lihat atau coba kita bayangkan, maka sebagai orang yang penting, sebagai orang yang memiliki kedudukan penting dalam sebuah tatanan pemerintahan, ketika sedang melakukan perjalanan keluar, menurut hemat saya pasti dia membawa pengawal yang bertugas untuk memenuhi kebutuhannya atau juga bertugas untuk sebagai pengamanan. Dan hal ini nyata juga dalam kehidupan sekarang. Pejabat-pejabat daerah ketika hendak melakukan perjalanan keluar kota, perjalanan tugas, perjalanan dinas, mereka senantiasa selalu membawa pengawal ataupun sudah disiapkan pengawal untuk bertugas mengamankan mereka. Sehingga perjalanan dinas pun pada akhirnya perjalanan yang penuh dengan rasa aman, dengan rasa damai, dan pada akhirnya keselamatan akan dialami. Karena tadi ada pengawal. Nah, sahabat GPIB, namun ketika dalam kenyataan ini, dalam realitas ini, ketika kita melihat Filipus yang diperintahkan oleh Roh Allah untuk mendatangi kereta Parasida tersebut, ternyata kalau kita amat-amati, ternyata ini bukanlah sebuah perkara yang mudah, atau ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Mengapa? Karena pertama, Filipus dan Parasida ini tidak saling kenal. Yang kedua, sudah pasti pengawal akan mencurigai kedatangan atau keberadaan Filipus. Ini pasti dia mau begal saya nih. Ini pasti dia mau merampok majikan saya nih. Ini pasti orang jahat. Harus diasingkan, harus disingkirkan, harus ditangkap dan lain sebagainya. Dan ini adalah dugaan-dugaan normal dalam kehidupan kita sebagai pengawal yang bertugas untuk mengawal majikan kita. Namun sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bahwa dugaan kita tersebut ternyata hal yang membahayakan, menurut kita hal yang membahayakan, hal yang menjadi merugikan kehidupan kita dalam kehidupan perjalanan bersama Tuhan. Ketika hal itu adalah hal yang dikehendaki Allah, hal yang diinginkan oleh Allah, maka keamanan, keberhasilan, sukacita sudah pasti terbukti. Yang mana menjadi kenyataan bahwa akhir dari cerita perjumpaan ini pada akhirnya menghasilkan sebuah berita yang baik, bahwa Parasida tersebut pada akhirnya meminta diri mereka untuk dibaptis. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari renungan ini dengan sabda bina umat yang kita baca, diberikan judul renungan, bahwa judul renungannya ialah tugas seorang pelayan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelayan diberikan arti atau memiliki arti yakni seorang pesuruh, orang yang melayani, ataupun seorang pembantu. Dari artian ini, dengan melihat Filipus itu sendiri, maka ini menjadi sebuah realitas yang tidak terbantahkan, bahwa apa yang dilakukan oleh Filipus ternyata tidak dilakukan atas kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, tetapi karena ada instruksi, karena ada perintah, sehingga Filipus melaksanakannya.
Yang dalam bacaan ini kita dikatakan, diberitahukan bahwa yang memberi instruksi atau yang memerintahkan Filipus untuk mengerjakan cerita yang kita baca ini adalah Roh Allah. Lalu sahabat GPIB ini berkati Tuhan, pertanyaannya ialah mengapa Filipus melakukan apa yang diinstruksikan kepadanya tersebut tanpa mempertanyakan maksud tujuan dari perintah tersebut? Atau lebih dalam lagi, mengapa Filipus langsung melaksanakan perintah atau instruksi tersebut tanpa mempertimbangkan keamanan diri dia sendiri? Ini orang saya tidak kenal nih. Saya disuruh ke sana, ada pengawalnya lagi, ini orang penting nih. Saya takut ditangkap dan lain sebagainya. Tetapi dalam bacaan kita pada hari ini, Filipus langsung melaksanakan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, melalui Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35 ini, pertama, penulis ingin memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang Maha Peduli. Tuhan yang tidak mau melihat umat ciptaannya berjalan sendirian. Tuhan yang tidak mau umat ciptaannya ada di dalam kesukaran. Sehingga dalam bacaan ini kita diperlihatkan bahwa ketika para sida tersebut sedang ada dalam kebingungan, Filipus hadir sebagai jawaban atas kebingungan mereka. Yang kedua, penulis ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup dan kehidupannya digerakkan oleh Roh Kudus. Bahwa kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dikatakan bahwa harus hadir sebagai pembawa kasih, lakukan saja. Ketika dikatakan bahwa kita harus hadir menjadi sumber damai sejahtera, mari lakukan. Bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, melalui renungan ini, mari kita dengan penuh sukacita, kita memberikan diri kita untuk mau digerakkan oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita pada akhirnya selalu mengalami rahmat Tuhan yang tak terduga. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus senantiasa selalu ada buat kita dan menolong kita. Amin. Mari kita bersahati dalam doa, kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu akan senantiasa selalu menuntun dan membimbing kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa selalu menjadi anak-anak-Mu yang dengan setia, dengan tekun datang bersandar pada-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami dan di dalam penyertaan bimbingan daripada Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa selalu dapat hadir menjadi pelaku-pelaku damai. Kami senantiasa selalu dapat hadir menjadi pembawa damai sejahtera, menghadirkan sukacita dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan hidup di hari ini. Kami dipercayakan untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa selalu menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami secara bersama-sama, kami bersatu hati, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam keterbatasan kami tidak mampu menebak atau melihat apa yang akan terjadi ke depan. Namun di dalam kuat kuasa Tuhan, kami percaya, kami sungguh beriman, bahwa di dalam Tuhan kami akan dimampukan untuk dapat menyelesaikan hari ini dengan sukacita, dan pada akhirnya sesama pun ada di dalam sukacita sebagaimana Tuhan memberikan sukacita itu buat kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Biarlah di dalam tangan kasih sayang Tuhan kami dimampukan untuk mengatasi pergumulan-pergumulan ini dengan penuh sukacita, dengan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Hanya ini saja doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Sahabat buat kami datang dan berdoa. Amin.